Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Maharani Putri dan rekan saya Aura Putri Ananda. Di sini kami akan mempresentasikan elastisitas dan teori perilaku konsumen. Yang pertama ada konsep elastisitas. Elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan atau respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Elastisitas diukur dari persentase perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Elastis permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Semakin tinggi harga suatu barang, jika semua faktor lain tetap sama atau ceteris paribus, maka semakin sedikit kuantitas yang diminta dari barang tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi harganya, semakin rendah kuantitas atau jumlah yang diminta. Kuantitas yang diminta dari setiap barang adalah barang atau jumlah barang yang dibeli pembeli mau dan mampu membeli. Dengan demikian, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaannya akan naik. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi permintaan, yang pertama, harga barang yang dimaksud. Harga barang yang murah dan berkualitas cenderung akan meningkatkan permintaan, sedangkan harga barang yang tinggi akan menurunkan permintaan. Yang kedua, ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menentukan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka permintaan terhadap barang akan semakin tinggi. Yang ketiga ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka permintaan terhadap suatu barang akan semakin tinggi. Keempat, selera dan ramalan atau estimasi di masa yang akan datang. Tren dan selera masyarakat dapat mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir, kelima, harga barang lain atau substitusi. Permintaan terhadap suatu barang akan dipengaruhi oleh harga barang pengganti dan pelengkapnya. Jika harga barang pengganti dan pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang dan sebaliknya. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan dapat mengalami setidaknya dua hal berikut ini. Yang pertama, pergerakan di sepanjang kurva. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan diakibatkan oleh perubahan harga. Contohnya, ketika harga barang 2.000, maka jumlah yang diminta adalah 15 bungkus atau berada di titik A. Tetapi ketika harga naik menjadi 3.500, maka permintaan akan turun menjadi hanya 5 bungkus saja atau berada di titik C. Perpindahan dari titik A ke titik C atau ke titik lainnya adalah pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Perpindahan titik-titik ini mengikuti perubahan harga. Yang kedua ada pergeseran kurva. Asumsi kurva permintaan adalah menganggap hal-hal lain konstan. Hal ini tidak berarti asumsi tersebut stabil dari waktu ke waktu. Jika sesuatu terjadi dan dapat mengubah jumlah yang diminta pada setiap tingkat harga tertentu, maka kurva permintaan akan bergeser. Sebagai contoh, hasil penelitian terkini menyimpulkan bahwa orang yang rutin makan mie instan akan lebih sehat, maka penemuan itu akan meningkatkan permintaan ke mie instan. Pada setiap tingkat harga, pembelian sekarang ingin membeli mie instan dalam jumlah yang lebih besar dan kurva permintaan mie instan akan tergeser. Elastisitas penawaran adalah derajat kepekaan atas perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan mengetahui nilai elastisitas, maka dapat diketahui perilaku produsen dalam menawarkan produk berhubungan dengan tingkat harga. Ada banyak faktor penentuan kuantitas yang ditawarkan, tetapi sekali lagi, harga memainkan peran khusus dalam analisis ini. Ketika harga mie instan dari contoh sebelumnya, tinggi penjualan mie instan akan menguntungkan dan kuantitas yang ditawarkannya besar. Faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi atau bahan produksi yang sulit didapat dapat menyebabkan elastisitas penawaran menjadi inelastis. Sebaliknya, biaya produksi yang rendah dapat menyebabkan elastisitas penawaran menjadi elastis. Yang kedua, ada jangka waktu. Dalam jangka waktu pendek, produsen sulit mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Yang ketiga, ada teknologi. Peningkatan teknologi dapat membuat pasokan lebih
elastis karena memungkinkan bisnis memproduksi barang atau jasa lebih cepat dan lebih efisien. Yang keempat, ada akses bahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan barang harus terjangkau agar penjual dapat menjualkan barangnya kepada pembeli dengan mudah. Yang terakhir, yang kelima, ada pajak dan subsidi. Pajak yang dibayarkan perusahaan atas biaya produksi akan menurunkan kurva penawaran. Sedangkan subsidi pajak per unit barang bisa mengurangi biaya per unit outputnya. Elastisitas permintaan jangka pendek dan jangka panjang. Elastisitas permintaan jangka pendek dan jangka panjang adalah elastisitas dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dengan perbedaan pada jangka waktu pengamatannya. Elastisitas jangka pendek dan jangka panjang berbeda dalam hal dimensi waktu perubahannya. Elastisitas jangka pendek adalah elastisitas yang terjadi dalam waktu 1 tahun atau kurang. Elastisitas jangka panjang adalah elastisitas yang terjadi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Perbedaan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang dapat dilihat pada beberapa contoh. Yang pertama, barang yang habis dipakai dalam waktu kurang dari setahun, elastisitas harganya lebih besar dari jangka panjang dibanding dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan karena konsumen membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan mereka. Yang kedua, pasokan barang pertanian seperti gandum bisa jadi tidak elastis dalam jangka pendek karena menanam tanaman membutuhkan waktu. Namun, dalam jangka panjang, petani punya waktu untuk mengganti lahan dari tanaman lain ke gandum. Teori konsumen pendekatan kardinal. Teori nilai guna kardinal memberikan penilaian subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya suatu barang tergantung pada subjek yang memberikan penilaian. Dengan kata lain, suatu barang akan memberikan nilai guna yang tinggi bila barang yang dimaksud memberikan daya guna yang tinggi bagi si pemakai. Ukuran kepuasan dalam teori pendekatan kardinal ini adalah nilai guna atau tingkat kepuasan. Ada 2 jenis kepuasan yang ada pada pendekatan kardinal, yaitu total utility. Ukuran ini merupakan jumlah kepuasan yang berasal dari total perolehan konsumen saat menggunakan jasa dan produk. Yang kedua ada marginal utility. Maksudnya adalah ukuran nilai kepuasan konsumen lebih ketika menggunakan lebih dari satu jenis barang atau jasa. Teori konsumen pendekatan ordinal. Teori nilai guna ordinal dengan kurva indiferensi mencoba menjawab apa yang menjadi keraguan pada teori nilai guna kardinal, yaitu mengukur kepuasan. Yang pertama ada konsep kurva indiferens. Tokoh yang mencetuskan asumsi ini adalah John R. Hicks. Kurva indiferens adalah grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan atau utilitas yang sama kepada konsumen. Jika dilihat dari kurva, maka bidang yang ada di antara sumbu horizontal dan vertikal disebut dengan ruang komoditi. Kemudian bentuk grafik yang dikombinasikan dari A sampai D dalam ruang itulah yang disebut dengan indifference curve. Yang kedua ada garis anggaran. Asumsi kedua yang perlu kamu pahami ketika menggunakan cara kerja dari garis anggaran ini adalah membagi wilayah ketika konsumen hendak membeli barang sesuai dengan budget atau anggaran yang mereka punya. Begitu juga untuk daerah yang kemungkinan mereka tidak mampu menjangkaunya. Adapun tujuan pembuatan dari garis anggaran ini adalah untuk menunjukkan efektivitas dalam pengeluaran, mengidentifikasi batasan kemampuan konsumen dalam belanja, dan juga memfasilitasi konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Sekian presentasi dari kami. Berikut pertanyaan yang akan kami jawab dari beberapa kelompok. Pertanyaan pertama dari kelompok 1. Apa pentingnya memahami elastisitas harga permintaan? Jawabannya, memahami elastisitas harga permintaan membantu pelaku bisnis memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya, nomor 2, pertanyaan dari kelompok 7.
Apa perbedaan teori konsumen pendekatan kardinal dan teori konsumen pendekatan ordinal? Jawabannya, pendekatan kardinal menekankan pengukuran numerik dan perbandingan tingkat kepuasan. Sementara, pendekatan ordinal lebih menekankan pada peringkat dan preferensi tanpa pengukuran numerik. Pendekatan ordinal sering dianggap lebih realistis dalam menggambarkan perilaku konsumen. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 dari kelompok 4. Bagaimana pengaruh elastisitas permintaan terhadap harga suatu barang? Jawabannya, elastisitas permintaan mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik. Semakin rendah harganya, maka semakin banyak barang itu dibeli. Pertanyaan nomor 4 dari kelompok 13. Apa pengaruh ekspektasi konsumen terhadap harga masa depan dalam konteks elastisitas permintaan? Jawabannya, ekspektasi konsumen terhadap harga masa depan memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam konteks elastisitas permintaan, beberapa dampak utamanya adalah kenaikan harga yang diantisipasi. Jika konsumen mengharapkan harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan meningkatkan pembelian saat ini untuk menghindari biaya yang lebih tinggi di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan permintaan jangka pendek menjadi lebih elastis karena konsumen cepat merespon ekspektasi perubahan harga. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 10. Mengapa perusahaan perlu mengetahui elastisitas permintaan? Jawabannya, dengan mengetahui elastisitas permintaan, perusahaan dapat memikirkan jumlah produksi dan harga yang akan ditetapkan untuk suatu barang. Selanjutnya, nomor 6 dari kelompok 11. Dalam elastisitas permintaan, terdapat salah satu macam permintaan yang dinamakan permintaan inelastis sempurna. Jelaskan mengenai hal tersebut dan berikan contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, permintaan inelastis sempurna merupakan suatu permintaan di mana jumlah barang yang diminta sama sekali tidak ada perubahan ketika harga barang tersebut meningkat atau berubah. Saat perubahan harga sama sekali tidak mengakibatkan perubahan pada kuantitas barang yang diminta, maka perubahan persentase yang diminta adalah 0 dan elastisitasnya adalah 0, seperti contoh yaitu permintaan pada beras. Beras merupakan bahan pokok atau bahan utama untuk kita konsumsi. Jadi, jika terjadi perubahan harga pada beras. Selanjutnya pertanyaan nomor 7 dari kelompok 6. Mengapa produsen perlu mengetahui elastisitas permintaan atas produknya? Jawabannya, alasannya yaitu agar produsen dapat mengantisipasi adanya suatu perubahan yang terjadi pada selera konsumen, agar segmentasi pasar menjadi lebih efektif, serta adanya produktivitas dalam penjualan barang kepada konsumen. Dengan produsen mengetahui hal tersebut, maka produsen dapat melakukan diferensiasi produk atau diversifikasi produk serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas produk apabila terjadi penurunan pada permintaan konsumen. Selanjutnya nomor 8 dari kelompok 8. Apa yang ingin Anda ketahui lebih spesifik tentang elastisitas penawaran? Misalnya, apakah Anda tertarik pada definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi, atau contohnya dalam konteks tentunya? Jawabannya, elastisitas penawaran mengukur sejauh mana jumlah barang yang ditawarkan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Yang pertama ada definisi. Elastisitas penawaran dihitung dengan rumus persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk waktu, ketersediaan sumber daya, dan tingkat produksi. Penawaran lebih elastisitas dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Contoh, jika harga suatu produk naik 10% dan jumlah yang ditawarkan meningkat 20%, maka elastisitas penawaran adalah 2, menunjukkan penawaran yang elastis. Selanjutnya, nomor 9 dari kelompok 9. Apa perbedaan antara elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran? Jawabannya, elastisitas penawaran suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai
sebagai akibat atau perubahan harga. Sedangkan elastisitas permintaan harga suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Selanjutnya nomor 10 dari kelompok 5. Bagaimana jika produk tersebut tidak elastisitas terhadap harga? Bagaimana ini akan mempengaruhi keputusan dalam menetapkan harga? Jawabannya, jika permintaan suatu produk tidak elastis, maka perubahan harga akan berdampak relatif rendah pada permintaan. Hal ini berarti bahwa jika suatu produk tidak elastis, maka strategi penetapan harga dengan harga yang lebih tinggi mungkin lebih cocok untuk memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya, nomor 11 dari kelompok 12. Bagaimana peran teori elastisitas dalam pengambilan keputusan suatu produk? Jawabannya, elastisitas berfungsi untuk mengukur derajat kepekaan ketika terjadi perubahan harga atau pendapatan dengan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan mempelajari elastisitas, kita dapat memprediksi implikasi perubahan harga atau pendapatan terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dan yang terakhir nomor 12 dari kelompok 3, apa yang dimaksud teori nilai guna kardinal? Jawabannya, suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya.